Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 PT IKE 2021 akan memaparkan materi tentang metode demonstrasi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Ananda Arjan, ada Firda saya sendiri, ada Muhammad Hail Yusuf, dan ada Takbir Aidil Adhar. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada sesi pemaparan materi. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian pembelajaran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Berusaha tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Seseorang berpendapat dengan pernyataan tersebut, yaitu Suetomo, mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses pengelolaan lingkungan seseorang yang dengan sengaja dilakukan sehingga memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu. Sedangkan belajar adalah suatu proses yang menyebabkan tingkah laku yang bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat fisik. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua. Mute ki. Mute. Baik, akan materi pertama ialah definisi demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang mengajar menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Dimaksud dengan metode demonstrasi ini adalah metode mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu pada siswa. Metode demonstrasi animasi dapat memperjelas pengertian dan konsep tindakan yang harus dilakukan. Metode tersebut dalam praktiknya dapat dilakukan oleh guru, anak didik, atau anak didik itu sendiri. Metode demonstrasi atau animasi cukup baik apabila digunakan dalam penyampaian bahan pelajaran tata surya, proses teknis peralatan, aliran listrik, atau fikih. Misalnya, bagaimana cara berwudu, sholat, memandikan orang mati, tawaf pada waktu haji, dan yang lainnya. Demonstrasi merupakan metode yang efektif sebab membantu anak didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Metode ini dapat diterapkan dalam pembelajaran ilmu alam, teknik, dan pelajaran agama Islam, tetapi tidak semua pelajaran agama Islam bisa didemonstrasikan. Misalnya, masalah akidah yang menjelaskan imam kepada Allah, malaikat, surga, neraka, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi kedua, yaitu tujuan dan kegunaan metode demonstrasi. Tujuan dan kegunaan demonstrasi yang pertama, untuk memudahkan penjelasan sebab penggunaan bahasa lebih terbatas. 2. Untuk membantu anak dalam memahami dengan jelas jalannya suatu proses dengan penuh perhatian. Yang ketiga, untuk menghindari verbalisme. 4. Cocok digunakan apabila akan memberikan keterampilan tertentu. Adapun beberapa aspek yang penting dalam menggunakan metode demonstrasi adalah: pertama,
Demonstrasi akan menjadi Sosiologis. metode yang tidak wajar apabila alat yang didemonstrasikan tidak bisa diamati dengan seksama oleh siswa. Misalnya alatnya terlalu kecil atau penjelasannya tidak jelas. Demonstrasi menjadi kurang efektif bila tidak diikuti oleh aktivitas di mana siswa sendiri dapat ikut memperhatikan dan menjadi aktivitas mereka sebagai pengalaman yang berharga. Tidak semua hal dapat didemonstrasikan di kelas karena sebab alat-alat yang terlalu besar atau yang berada di tempat lain yang tempatnya jauh dari kelas. Hendaknya dilakukan dalam hal-hal yang bersifat praktis. Sebagai pendahuluan, berilah pengertian dan landasan teori dari apa yang akan didemonstrasikan. Kedua, dan adapun sebaiknya dalam demonstrasikan pembelajaran tersebut, guru harus terlebih dahulu mendemonstrasikan dengan sebaik-baiknya. Baru diikuti oleh murid-muridnya yang sesuai dengan petunjuk. Pause dulu, Yang pause. ketiga, Dilihat saja. lanjut. Lanjut nih. Iya. Bagian ketiga, adapun dalam metode demonstrasi ini memiliki kelebihan dan ada juga kekurangannya, sebagaimana yang akan dipaparkan di bawah ini. Itulah metode dari saya. Selanjutnya saya lempar kepada Takbir. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, yaitu langkah-langkah metode demonstrasi. Yang pertama itu perencanaan, yaitu menentukan tujuan demonstrasi, mengoperasikan PLC atau Zeliologis Materialai, menetapkan langkah-langkah pokok demonstrasi, membuat gambar kendali Zelio di komputer, dan menyiapkan alat-alat yang diperlukan seperti PLC, trainer, dan komputer. Yang kedua yaitu pelaksanaan, mengusahakan agar demonstrasi pembuatan gambar kendali Zelio di komputer dapat diikuti dan diamati oleh seluruh siswa melalui proyektor, menumbuhkan sikap kritis pada siswa sehingga terjadi tanya jawab dan diskusi tentang masalah PLC Zelio Materialai. Yang ketiga yaitu tindak lanjut, pemberian tugas kepada siswa untuk membuat gambar rangkaian kendali PLC untuk lampu lalu lintas, penilaian terhadap laporan hasil demonstrasi, mengoperasikan PLC Zelio. Next. Selanjutnya yaitu yang pertama adalah prosedur metode demonstrasi yang harus dilakukan dalam pembelajaran adalah mempersiapkan alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran, memberikan penjelasan tentang topik yang akan didemonstrasikan, pelaksanaan demonstrasi bersamaan dengan perhatian dan peniruan dari siswa, penguatan atau diskusi tanya jawab dan atau latihan terhadap hasil demonstrasi. Yang kedua itu kemampuan guru yang perlu diperhatikan dalam menunjang keberhasilan demonstrasi, di antaranya mampu secara proses tentang topik yang dipraktekkan, kemudian mampu mengelola kelas, menguasai siswa secara menyeluruh, kemudian mampu menggunakan alat bantu yang digunakan, yang kemudian mampu melaksanakan penilaian proses, dan yang ketiga yaitu kondisi dan kemampuan siswa yang harus diperhatikan untuk menunjang demonstrasi. Di antaranya adalah yang pertama, siswa memiliki motivasi, perhatian, dan minat terhadap topik yang didemonstrasikan. Yang kedua, memahami tentang tujuan atau maksud yang akan didemonstrasikan. Kemudian yang ketiga, mampu mengamati proses yang dilakukan oleh guru. Baik, sekian dari materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita beralih kepada contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP.
Di sini ada RPP, yaitu mata kuliah atau mata pelajaran. Di sini kelompok kami mengambil mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Ada nama sekolah, yaitu kita mengambil SMP Negeri 1 Makassar. Ada kelas atau semester. Di sini kelasnya kelas 7E. Dan ada alokasi waktu, yaitu waktunya 4 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk membacakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, baik. Saya akan melanjutkan pembacaan materi. Yang bagian A, standar kompetensi. Important skill yang ada yang pertama, melaksanakan salat fardu. Yang kedua, menghafal Al-Quran. Tujuan pembelajaran. Ada yang pertama ialah menghafal bacaan salat 5 waktu. Yang kedua, ada menghafal Quran surah Al-Fatihah. Yang ketiga, adapun juga tujuan pengertian salat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan syarat-syarat salat. Yang ketiga, dapat menjelaskan rukun-rukun salat. Yang keempat, hal-hal yang dapat membatalkan salat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu materi pembelajaran. Yang pertama, salat fardu. Salat fardu adalah salat dengan status hukum fardu atau wajib dilaksanakan. Next, metode pembelajaran, yaitu demonstrasi. Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran, terutama untuk kegiatan awal. Bagian F, langkah-langkah, yaitu kegiatan awal, apresiasi atau memberikan pertanyaan seputar pelajaran yang lalu dan materi salat fardu. Motivasi, memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari seputar salat fardu. Nomor 2, kegiatan inti. Siswa membaca literatur atau referensi tentang salat fardu atau fase eksplorasi. 2, siswa mengamati demonstrasi guru tentang salat fardu atau fase eksplorasi. Nomor 3, membuat bangan wudu dan tentang salat fardu. Nomor 4, pameran bagan dan saling mengomentari. Nomor 6, salah seorang siswa mendemonstrasikan tata cara salat fardu sementara yang lain memperhatikan dan mencatat. Oke, itulah saja materi dari saya. Selanjutnya saya akan lemparkan kepada materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian G, yaitu sumber belajar dan media pembelajaran. Next. Yang pertama yaitu gambar peragaan salat. Yang kedua, lembar observasi. Yang ketiga, buku paket. Yang keempat, lembar penilaian. Dan yang kelima, LKS. Next. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu dalam indikator penilaian yang akan dicapai siswa, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian salat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan syarat-syarat salat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan rukun-rukun salat. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan hal-hal yang membatalkan salat. Kemudian pada jenis penilaiannya yang akan dinilai, yaitu tes unjuk kerja, portofolio, dan tes tulis. Kemudian dalam bentuk penilaiannya tersebut yaitu dalam bentuk uraian. Kemudian dalam contoh instrumennya yang pertama itu
jelaskan pengertian sholat. Yang kedua, sebutkan syarat-syarat sholat. Yang ketiga, sebutkan rukun sholat. Dan yang keempat, sebutkan hal-hal apa saja yang dapat membatalkan sholat. Baik, sekian materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah memaparkan materi. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi singkat dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.